Dan banyak sekali godaan-godaan yang kami rasakan di tengah-tengah perjalanan kami gitu ya. Karena apa? Kami melihat teman-teman kami yang apa istilahnya tuh yang sudah lebih dulu menikah, yang kami apa lebih muda usia pernikahannya dari kami itu langsung dikasih gitu. Bahkan ada salah satu teman kami yang memang apa ya, kami tuh mikir kadang ada yang positif gitu ya, terus kami sakit hati, kami apa ya, terus kami apa sih kalau orang Jawa tuh bilangnya tampang rasa kayak gitu ya, maksudnya kami tuh kayak iri kayak gitu loh. Lah dia kan baru nikah, mbok yo dikasih waktu dulu buat pacaran kayak gitu ya, kami sempat mikir kayak gitu. Bahkan ada teman kami yang hamil anak kedua, terus kami mikir ya Allah, mbok giliran kami dulu, dia tuh kan udah punya satu anak kayak gitu. Apa mbok kami dulu yang dikasih kayak gitu. Terus ada lagi yang teman kami kebobolan anak ketiga, kehamilan ketiga itu. Ya kami juga mikir kayak gitu, ya Allah dia itu belum mau, dia itu masih mau KB dulu, mbok yo jatahnya buat kami aja gitu. Sampai tiba saatnya kami tuh kayak ngerasa putus asa kayak gitu ya, kami ngerasa putus asa. Apa ya, ya yang namanya tangisan itu ya udah Ya nggak sampai terhitung ya, sampai akhirnya waktu itu juga kita pas kita punya niat juga, kita pengen umroh ya bun. Terus alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah untuk niat umroh, ngumpulin uang, terus akhirnya berangkat kita umroh ya sekalian biar hati kita nggak apa ya berlarut-larut stres dan sebagainya. Jadi ya sekalian lah kita ngambil paket yang ke Turki ya bun ya, sambil liburan ke Turki gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman rezeki eh, Allah berikan ya lewat usaha kami yang kami geluti. Terus kami berdoa juga ketika umroh ya. Terus juga apa ya, jadi ketika kita liburan di Turki juga kita have fun gitu, nggak mikirin kita ya. Pokoknya saya pingin sama istri saya have fun gitu. Saya harus membahagiakan istri karena saya juga punya prinsip ya, ketika istri itu sering nangis, sering sering ngeluh kalau dia ngajak ngobrol masalah anak ya, dia nangis kadang-kadang gitu ya kalau di rumah itu, saya sedini mungkin saya nggak boleh ikutan nangis atau saya nggak boleh ternyuh hanya gara-gara cerita istri. Malah saya harus lebih tegar. Kenapa? Karena kalau dia nangis, saya nangis, siapa yang nenangin gitu ya? Karena seorang laki-laki bagi saya harus tegar gitu ya menghadapi cobaan gitu ya. Walaupun sama-sama saya juga pengen punya anak, lihat teman-teman yang sama-sama usahanya, tak liatin kok gendong anak sana sini. sampai banyak ya anak kecil tuh yang lulut sama kami ya gitu, karena Uh, ya kami saking pengennya punya anak kan, kami jadi memanjakan orang, memanjakan anak orang, beliin nah ini ini itu kayak pesan gitu. buat teman-teman ya, bagi seorang yang pengen banget ini pesen juga ya, karena kami juga rasakan teman-teman. Jadi dimana saya punya keyakinan juga ketika kita pengen punya anak ya dari rahim seorang istri kita, kita itu kalau bisa ya seneng sama anak kecil, terutama Memantaskan diri ya memantaskan gitu. diri lah. Saya kebetulan saya sama istri ya itu malah yang lebih deket sama anak itu yang sering ajak sebenarnya istri daripada saya. Tapi kalau bisa sih ya dua-duanya sering ngajak anak orang, sering ya belikan sesuatu apa gitu. Kadang juga anak anak saudara sampai-sampai saya belikan susu, saya belikan baju ya.
waktu masih dalam kandungan itu ya. Heeh, Jadi masih hamil, saudara sama kami masih hamil. hamil tuh kami kasih susu kayak gitu. Harapannya itu menjadi ya amal baiknya kami lah yang bisa cair dalam bentuk kehamilan kami juga Iya kayak gitu. itu. Dan yang namanya proses kehamilan atau proses memperjuangkan garis dua itu benar-benar luar biasa. Dan saya beruntungnya adalah saya dalam menjalani cobaan itu kan kami anggap sebagai cobaan ya, kami anggap sebagai ujian di rumah tangga kami, di saat mungkin rumah tangga orang lain itu air matanya jatuh karena mungkin karena perselingkuhan atau Ya, apapun itu kayak gitu ya, permasalahan, karena kami yakin setiap rumah tangga pasti punya air matanya sendiri-sendiri kayak ya gitu ya. punya pahitnya masing-masing Iya, lah. dan di rumah tangga kami sendiri mungkin air matanya kami ya ini, bahkan saya dulu sering nangis, saya sering curhat sama suami, bahkan ya kadang suami juga nangis, ada ya pokoknya ada titik di mana kami lelah menjalani ini semua gitu. Tapi kami beruntungnya apa? Kami beruntungnya yang pertama kami memiliki orang tua dan mertua yang mengerti, artinya apa ya? Artinya itu kami memiliki orang tua yang tidak menuntut ya, baik Ya, dari orang tuanya Mas Joni maupun dari orang tuanya saya itu tidak menuntut, ayo gendang kayak gitu, ayo cepetan kayak gitu tuh enggak. Ya kami semuanya berharap di sini, baik dari orang tuanya Mas Joni, baik dari orang tuaku, semuanya berharap agar agar kami bisa segera memiliki momongan kayak ya gitu. Tapi tidak yang kan ada ya mertua atau orang tua yang apa ibaratnya tuh yang apa ya istilahnya tuh apa sih maksudnya terlalu terlalu sampai emosi, kadang ekstrim ya, berharapnya sampai ekstrem. berharap. Tapi alhamdulillah saya berada di apa ya, di lingkungan yang baik, di mana punya orang tua dan mertua yang sangat luar biasa, mendukung, sangat mensupport kami, karena yang kami butuhkan di sini waktu itu adalah support mental kayak gitu. Karena yang namanya program kehamilan itu kan nggak mesti kami usaha di A, misalnya ada yang usaha di A berhasil terus kami di A juga terus berhasil, kan enggak kayak gitu. Tapi ada masa di mana ada yang berhasil di sana kami enggak gitu. Dan dari banyaknya usaha yang kami lakukan itu ya apa ya, banyak yang gagal juga. Dan kami seringlah ada di titik terendah kami, sehingga kami saling apa ya, bahkan nggak bahkan kita pernah ya yang saling menyalahkan ya gitu, Ya, yang menjadi sebuah pertengkaran gitu. Tapi ya itu kembali lagi, itu adalah air mata rumah tangga kami gitu. dan Ya itulah. itu teman-teman ya, pesan juga lagi, maksudnya banyak sih, jadi ya buat sharing aja buat sama teman-teman bahwa eh saya kalau punya masalah dengan istri ya nggak pernah saya bawa keluar waktu kerja atau saya perlihatkan gitu ya, biasa aja, nggak kelihatan punya masalah, tapi di rumah kita ngerti gitu bahwa kita punya masalah, dan masalah itu sampai sekarang apa istilahnya tuh kalau marah-marahan paling nggak nyampe 2 jam 3 jam itu udah mulai larut, kalau es itu udah mulai, Lontor kayak ya gitu. udah mulai runtuh. Dan mungkin alhamdulillahnya mungkin jodoh jodoh saya, apa istri saya ini ya pas dengan saya gitu ya, istilahnya kami itu tipe orang yang nggak mau terlalu berlarut-larut, walaupun insya Allahnya punya masalah besar pun kami nggak mau yang berlarut-larut, kami pengen selesai dan kami pengen hidup itu udahlah gitu loh. Apa ya, kita ini main bahagia gitu, ngapain punya masalah yang berat banyak apa segala macam gitu, bisa kok diselesaikan dengan komunikasi gitu kan. Yang penting komunikasi itu gitu Mm-mm. ya gitu. Dan Sabar yang penting yang kayak penting gitu. sabar. Dan keberuntungan saya yang selanjutnya selain memiliki orang tua yang baik, yang sabar, dan yang mensupport secara mental benar-benar, itu adalah memiliki suami yang sangat luar biasa gitu ya. Di saat beberapa kali, bahkan bukan satu dua kali, saya meminta untuk mengadopsi, bahkan di tahun kedua ya, Ya, di tahun kedua program, ketika sudah gagal sana sini menjalankan program hamil, saya
beberapa kali minta sama Mas Joni untuk bagaimana kalau kita ngadopsi anak. Mm-mm. Beberapa kali, dan itu pun tercetus karena ada yang nawarin kayak gitu. Itu pun tercetus karena ada yang nawarin gitu, dan setiap saya atau ibu saya menawarkan untuk ayo ayo ngadopsi anak aja buat mancing dan segala macam ya gitu, itu pasti berakhir dengan tangisan. Setiap saya mau minta izin, minta restu dari suami untuk mengadopsi anak, pembicaraan itu pasti berakhir dengan tangisan. Dari dia yang nangis. Karena apa? Karena saya berpikir, ya Allah, rumah tangga itu kan warnanya adalah di anak-anak kayak gitu. Tapi saat itu memang kami sudah mengusahakan banyak hal, tapi belum terjadi gitu. Dan akhirnya beberapa kali pun saya apa menawarkan atau mengajak suami saya itu untuk adopsi anak gitu. Yang pertama tujuannya memang untuk membantu ya, dari orang yang mau memberikan anaknya itu, sampai kami itu ingin memantaskan diri, rasanya tuh ingin menunjukkan sama Allah, ya Allah ini tuh aku saking saking pengennya ini loh, aku saking seriusnya aku pengen punya anak, aku siap memantaskan diri untuk menjadi orang tua kayak gitu. Dan beberapa kali memang saya sendiri mengajukan proposal bahasanya tuh kayak proposal ke suami gitu ya, eh gimana kalau kita ngadopsi ya gitu, tapi suami selalu menolak. Suami apa ya, intinya tuh tetap sabar gitu. Apa ya, dari segala macam perjuangan yang kami lakukan itu, eh di sini yang paling sabar itu adalah Mas Joni. Karena apa? Karena memang apa ya, karena kan mungkin kalau perempuan itu kan berpikirnya dengan menggunakan perasaan, beda kalau laki-laki gitu ya. Perempuan itu ketika apa namanya mendapatkan sebuah kesulitan, menghadapi sebuah cobaan, itu kan pasti apa ya, dipikirnya tuh sampai ke hati kayak gitu. Sampai saya tuh berpikir, ya Allah, apakah memang seperti ini jalannya gitu, apakah memang kami berdua itu harus menuai gitu. Bahkan saya tuh pikirannya sampai jauh banget kayak gitu. Saya pikirannya apa ya, istilahnya tuh, apakah kami mau sampai tua hanya berdua terus seperti ini kayak gitu kan. Kami nggak mau, ya Allah, tolong berikan kepercayaan di setiap sholat kami, di setiap doa kami gitu ya. Pasti terbesit di situ adalah keinginan untuk mendapatkan buah hati. Dan dari segala macam usaha yang kami lakukan itu adalah benar-benar karena kami ingin mendapatkan sebuah amanah kayak gitu ya. Sampai istilahnya tuh kami maulah melakukan apapun gitu. Hanya saja yang waktu itu terpikir bahkan mau bayi tabung kayak gitu ya, ya. Ya. Cuman kalau bayi tabung kan kami dengar-dengar kalau belum 5 tahun katanya nggak boleh kayak gitu. Jadi Ya. apa ya, kami di situ mengurungkan niat untuk itu. Tapi yang paling sering adalah keinginanku untuk mengadopsi anak. Karena memang apa, karena memang perjuangan seorang pasangan suami istri ketika belum dikaruniai anak dan melihat anak-anak dari teman-teman kami yang waktu itu memang kami lingkungannya memang seperti itu gitu, ya kepengen gitu. Bahkan ketika ada salah satu misalkan kabar dari teman kami, lo itu hamil, itu tuh langsung sampai rumah tuh aku langsung bahas sama Mas Joni, ya itu anu lo, itu hamil lo gitu, atau dia melahirkan lo gitu. Tapi Mas Joni ya biasa aja gitu. Tapi saya langsung kayak perasaannya gitu, ya Allah, kok kapan giliranku gitu ya, kapan saatnya aku gitu. Dan satu yang jengkel teman-teman, ketika istri saya keterima kabar entah dari teman, saudara ataupun tetangga ataupun ya dengar dari manapun ada orang hamil gitu ya. Ayo kita ke sana, ke tempat bayi, mungkin mungkin gitu, itu biasa sih, saya sih nggak apa-apa gitu ya. Cuman dalam batin saya ketika istri saya itu bilang hamil lu,
si anu hamil loh. Saya pengen tuh dia nggak usah ngomong dengan saya masalah kehamilan gitu. Kenapa? Itu bikin jengkel saya gitu ya. Karena saya tuh nggak mau apa ya istilahnya itu stres lagi gitu kan, pusing lagi mikirin kayak gitu. Saya pengen tuh udah lah biarin aja, itu memang beban saya. Tapi nggak tahu kenapa kalau dengerin istri saya apa istilahnya dapat kabar dari orang lain kalau orang lain itu hamil, saya tuh langsung kayak sakit hati gitu. Udah lah, nggak usah di pengennya Ya itu, kayak nggak usah. kayak anu lah ya, kayak gimana sih orang berharap Mm-mm. tapi yang dikasih itu orang lain kayak gitu. Dan Bukan di situ jengkel sama Allah ya, bukan tapi jengkel sama Allah, bukan jengkel uh, sama tapi teman kami yang hamil juga, tapi mungkin rasa kekecewaan kayak gitu ya. ya Kenapa belum kami kayak gitu. nggak gitu sih bun. Kalau aku sih mikirnya kayak gini, itu mungkin versi bunda ya. Aku pengennya tuh bunda itu nggak usah ngomong sama saya gitu loh, nggak usah ngomong sama aku kalau ada yang ngambil, ada yang nggak usah. Karena percuma bahas bahas sama saya, nanti ujung-ujungnya juga Ribut saya lagi. mikir terus ribut masalah itu gitu. Entah ribut, entah masalah kapan sih itu, kapan sih gitu kan. Dan ributnya biasanya itu masalah karena kebetulan saya merokok ya teman-teman. Jadi saya itu disuruh sama istri saya suruh ngurangin rokok, suruh nggak ngerokok gitu ya. Sampai dokter juga pernah, salah satu dokter bilang untuk tidak ngerokok ya, nggak merokok dulu deh. Tapi pikir saya, ketika saya mengurangi jatah rokok saya makin emosi, makin nggak stabil gitu ya. Karena Padahal untuk program hamil itu kita memang nggak boleh stres. Dan banyak kadang yang nggak boleh menyarankan, stres. kamu tuh nggak boleh stres, kamu tuh harus bahagia dan lain sebagainya. Tapi ya gimana lagi, kami berusaha untuk tidak stres, apalagi menanggapi omongan-omongan orang yang ABC sampai Z kayak gitu tuh. Kami berusaha untuk tidak stres, kami berusaha untuk tidak stres karena proses menunggunya kami. Tapi bagaimana, kami yang menjalankan, kami yang merasakan gitu ya, bagaimana perjuangan kami dari usaha yang satu ke usaha yang lain itu, apa istilahnya tuh, sudah kami lakukan, tapi kalau belum kunjung berhasil itu kan pasti ada kekecewaan, dan itu membuat kami stres kembali kayak gitu. Dan apa namanya, dan pernah kata dokter gitu ya, dikasih vitamin terus suruh berhubungan 2 kali sehari, 2 hari sekali kayak gitu kan. Itu kan suatu usaha yang nggak nyaman banget, Nggak bahkan nyaman banget nggak nyaman banget, yang membuat karena 2 hari sekali loh, 2 hari sekali harus berhubungan kayak gitu tuh bukan gimana hal ya, yang menyenangkan. Justru itu menurut kami itu adalah suatu hal yang beban malah jadi malahan. beban kayak gitu, malah jadi beban untuk kami. Bahkan pernah lah beberapa kali saat dalam keadaan berhubungan itu, ya karena nggak nyaman itu, terus akhirnya kayak ya Allah kok gini banget ya perasaannya. Bahkan di tengah-tengah berhubungan itu nangis kayak gitu tuh, malah kayak kayak karena beban kayak gitu. Tapi ya bersyukurnya di sini adalah saya punya suami yang sabar, punya suami yang selalu mensupport, dimana apa ya, dimana saat saya benar-benar ada di titik lelah saya, saat saya berada di apa ya, titik terendah saya dalam mengharapkan sebuah momongan, seorang momongan kayak gitu ya, ada suami saya yang selalu mensupport, mendukung saya saat saya nangis, melihat orang lain yang ya Allah begitu mudahnya gitu ya, begitu mudahnya Allah memberikan sebuah amanah kepada orang lain, tapi kenapa aku enggak gitu. Terus sebuah tangisan di mana saya ingin mengadopsi, tapi suami saya selalu sabar dan selalu meyakinkan dirinya dan meyakinkan saya bahwa kamu tuh bisa hamil gitu. Di saat saya putus asa, di saat segala usaha saya itu tidak kunjung berhasil gitu ya, ya yang namanya berjuang itu kan pasti adalah namanya titik lelah, titik jenuh kayak gitu. Dan di situ apa ya istilahnya tuh,
saya beruntung punya laki-laki kayak dia, kayak Mas Joni ini, yang selalu sabar, yang selalu apa ya istilahnya tuh, mau kayak gitulah, mau sabar, mau mau tetap apa ya, merangkul, mensupport kayak gitu, di saat mungkin suami-suami yang lain mungkin malah marah ketika istrinya nangis. Tapi di sini Mas Joni enggak, terus selalu meyakinkan saya kalau kamu tuh bisa hamil, kamu tuh bisa, gitulah intinya. Intinya selalu meyakinkan kalau saya itu bisa hamil, nggak perlu ada ngadopsi ngadopsi segala itu, nggak perlu ada apa namanya ngangkat anak, saya yakin pasti kamu hamil kayak gitu. Dan berkat keyakinan itu saya kembali lagi semangat, saya kembali lagi menjalankan program hamil ini kayak gitu. Ya begitulah intinya, apa ya, yang namanya perjuangan itu semuanya memang pahit, tidak ada perjuangan yang manis. Sampai saat itu saya dan Mas Joni itu ngerasa lelah, ya wis lah, kita pasrah aja, nggak usah program lagi gitu ya waktu itu, Ya, nggak usah program lagi. Terus sempat kami vakum beberapa bulan, bahkan kurang lebih 1 tahunan ya, 1 tahunan nggak program, nggak program, nggak ngapa-ngapain nggak lah. ngapa-ngapain lah, biarlah berjalan Yakin dengan, aja, iya, yakin aja berdoa aja gitu. udah. Terus sampai Istilahnya mungkin pasrah ya, Bu. pasrah karena udah capek, karena Lepas. ngerasa capek, karena merasa semua usaha yang kami lakukan itu sia-sia dan semuanya gagal kayak gitu. Dan akhirnya kami waktu itu ya udah pasrah, apa namanya, biarlah terserah Allah aja gitu. Terus sampai akhirnya ada orang temennya mama itu nawarin gitu ya, itu ada Pak Ustadz kayak gitu, ada Ustadz yang bisa merukyah kayak gitu ya, yang bisa merukyah. Tapi rukyahnya ini nggak kayak rukyah yang lain di mana dipegang tuh sakit banget kayak gitu tuh, enggak. Ini nggak dipegang sama sekali, dan rumahnya pelosok